kayak celekit gitu, kayak tusuk-tusuk gitu. Kadang-kadang manteng agak lama nih. Sobat NC, besok weekend kalian persiapkan apa yang akan dilakukan, isi dengan aktivitas-aktivitas positif yang bisa menumbuhkan hormon kebahagiaan kalian ya. Kalian bisa bersilaturahmi atau bisa menyalurkan hobi, kalian bisa kumpul dengan teman-teman sekomunitas kalian atau circle kalian. Intinya jadikan weekend itu sarana untuk kita melepas stres, melepaskan kepenatan segala macam ya. Intinya kalian bisa dapatkan berbagai hormon kebahagiaan dari aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan pada saat weekend ya. Keluar ya, jangan berdiam diri, jangan mengikuti kecemasan, takut keluar rumah, takut ini, takut itu, takut berita-berita negatif, takut hal-hal yang negatif, pikirannya overthinking terus. Alihkan, kalian keluar dari zona nyaman kalian, bikin sibuk lah, pokoknya bikin sibuk. Intinya kalian tidak boleh kalah dengan anxiety disorder, tidak boleh kalah dengan gangguan kecemasan kalian. Alihkan, aman kok, yang kalian takutkan tidak pernah terjadi. Jadi kalian bisa lakukan apa aja. Kuncinya adalah kalian mengukur stamina kalian ya. Intinya jangan terlalu capek juga, takutnya nanti ketika kalian lemes, kecapean, kalian malah cemas. Oke, yang penting kalian tetap perlahan keluar, melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin kita seneng ya. Oke, hari ini kita mau bahas apa sih? Jadi dari beberapa pertanyaan Sobat NC, ada yang cukup menarik ya, ingin saya bahas. Di sini adalah sensasi mengenai rasa tidak nyaman di dada. Rasa tidak nyaman di dada ini bisa berupa sesak, bisa berupa seperti ada tusukan-tusukan, terus juga bisa juga tembus sampai ke belakang kadang-kadang ya, sampai ke punggung sini tembus. Terus kemudian juga seperti ada cubitan-cubitan, tusukan-tusukan di dada kiri ini ya kan. Pasti kalian merasa horor ya kalau misalkan sensasi itu ada di dada kiri. Yang pertama kita pikirkan pasti adalah gejala penyakit jantung. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa intinya sensasi yang kita alami di sekitar dada itu, kalian tidak usah panik dulu, tidak usah langsung overthinking penyakit jantung, tidak usah kalian menduga-duga ada apa di organ kalian, organ di sekitar dada kita, entah paru-paru, entah jantung, mungkin organ yang lain ya. Kalian tidak usah overthinking, jangan cari di internet, kalian jangan googling ya, jangan googling. Takutnya nanti akan keluar mungkin artikel-artikel yang menyeramkan ya, yang mengerikan, yang semakin membuat kalian takut. Kalau kalian bertanya ke profesional sih tidak apa-apa ya, itu bagus ya. Kalian misalkan daripada kalian ragu ya, kalian ke dokter, tanyakan, nanti dicek, mungkin bisa di ronsen atau mungkin di USG ya, banyak cara ya, atau di CT scan kalau kalian ragu. Tapi kalau kalian yakin bahwa ini hanya sensasi terkait asam lambung, jadi kalian tidak perlu menduga-duga, tidak perlu mengotori pikiran kita dengan hal-hal negatif yang kalian dapatkan dari internet ya. Internet ini kalau tidak kita filter akan menjadi bumerang buat diri kita sendiri, yang akhirnya hanya membuat kita semakin cemas dan semakin terpuruk dengan anxiety ya. Jadi kenapa sih ada sensasi di dada nih? Kenapa kok ada tusukan-tusukan? Kenapa kok kadang-kadang dada kita terasa sesak, ulu hati kita kencang, terus kadang-kadang kita berat untuk menarik nafas, terus juga kadang-kadang nafas pendek ya, kadang-kadang juga tenggorokan kita terasa tidak nyaman ya kan. Jadi kalau sebenarnya semua sensasi yang kalian rasakan itu masih berhubungan dengan volume asam lambung yang berlebih, yang bisa berupa cairan dan bisa berupa gas ya. Kalau gas itu dia seperti gelembung-gelembung ya, bentuknya seperti gelembung-gelembung karena ketika dia
terlalu banyak dan sudah menembus otot eksofagus kita, dia akan menyebar ke saraf-saraf organ kita ya, yang pasti mengganggu kinerja organ-organ di sekitarnya. Jadi ketika gelembung-gelembung itu kan seperti angin ya, seperti angin. Jadi rasanya itu seperti masuk angin, seperti masuk angin. Jadi kalau dia ada di dada itu rasanya kayak nyeri seperti ada tusukan ya, kayak celekit gitu, kayak tusuk gitu. Kadang-kadang manteng agak lama nih tusukannya. Itu pasti bikin kita parno ya, bikin kita overthinking, penyakit jantung. Padahal itu sebenarnya hanya gas yang nyasar karena dia terjebak, tidak bisa dikeluarkan ya kan. Jadi kemana gas itu menuju, dia akan mengganggu kinerja organ tersebut ya. Kalau dia ke organ-organ pernafasan juga, dia mengganggu pernafasan kita jadi tidak plong. Terus juga kalau dia ke organ di sekitar dada, menyebabkan dada kita sakit, seperti masuk angin rasanya ya. Itu pasti membuat kita parno. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah tentunya tenang dulu. Kalian tenang, tidak usah berpikir terlalu jauh dulu. Kalian tidak usah berpikir yang serem-serem dulu. Kalian tenangkan dulu, yakinkan dulu bahwa ini hanya sensasi asam lambung, ini hanya produksi gas lambungku yang sudah berlebih dan sudah mulai menyebar ke beberapa organ. Itu yang pertama kalian sadari ya, sadari dulu. Terus langkah yang kedua tentu saja adalah mengeluarkan si gas-gas yang berupa gelembung tadi agar dia bisa keluar. Nah, perlu kita ketahui bahwa gas lambung itu sendiri keluarnya cuma bisa lewat dua cara aja. Tidak ada cara lain untuk mengeluarkan gas lambung kita. Jadi keluarnya lewat sendawa atau buang angin. Itulah dua cara mengeluarkan asam lambung atau gas lambung ya, yang berupa gelembung. Jadi tidak bisa dia menembus kulit keluar, itu nggak bisa ya. Itu kalau mungkin ada yang cocok dikerok ya, dikerokan gitu. Sebenarnya sih kalau dari pengalaman saya sih, beberapa dokter malah tidak menyarankan untuk kerokan ya, karena takutnya malah dia nanti mengganggu kinerja jantung itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu sampai itu ya, dikerok dadanya seperti itu, nggak perlu ya, karena gas lambung ini ya cukup kita keluarkan lewat sendawa atau buang angin. Jadi yang pertama kalian lakukan, kalian pancing dulu si gas itu dengan minum air hangat ya, minum air hangat. Gak usah terlalu panas ya, hangat kuku aja, hangat kuku kalian minum. Terus nanti mulai dari ketiak sini nih, kalian urut dari pinggir ke tengah ya, kalian telusuri antara dua rusuk itu, kalian urut sampai ke tengah ya kan. Jadi nanti bergeser ke rusuk bawahnya, bergeser lagi ke rusuk bawahnya. Jadi dua tulang rusuk itu diantaranya ini ya, ini yang kalian dorong dari pinggir ke tengah terus gitu kan. Nanti biasanya akan diiringi sendawa gitu. Apalagi kalau kalian sebelumnya sudah minum air hangat, terus ke tengah, dia akan keluar lewat sendawa. Terus kenapa kok mijitnya dari pinggir ke tengah ya, karena gasnya kita kumpulin di tengah gitu loh. Kalau kita mijitnya kebalik dari tengah ke pinggir ya, dia mau keluar lewat mana, seperti itu kan. Jadi harus diketengahin agar dia berkumpul di tengah, di saluran pernafasan kita, akan dikeluarkan lewat sendawa. Terus juga kalau yang di perut, yang perut kalian sudah kembung buncit gitu ya, kalian juga bisa urut pelan sama ya prinsipnya, dari pinggir ke tengah. Nanti bisa membantu kalian untuk buang angin ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak usah terlalu kegeeran penyakit jantung. Intinya ya kalian cukup keluarkan saja gas lambung itu. Nanti kalau kalian sudah banyak sekali yang keluar, disendawakan atau mungkin lewat buang angin, lama-lama sensasi tusukan-tusukan itu, terus sensasi nafas yang berat, terus kemudian ulu hati yang seperti mengganjal itu akan hilang ya, ketika kalian sudah banyak sendawa dan juga
keluar lewat buang angin ya. Jadi gitu ya, nggak usah khawatir ya. Atau kalau kalian sudah masuk jam makan ya kalian bisa lanjutkan makan. Nanti dengan makan kan ketika ada makanan yang masuk, nanti asam lambung yang sudah naik itu dia akan turun ya, akan turun untuk mencerna makanan. Jadi jangan biarkan dia nganggur, nggak ada kerjaan, kita kasih kerjaan berupa makanan. Sedangkan yang sudah over ke atas menembus esofagus ya kita sendawakan saja. Cukup seperti itu, tidak usah drama, oke? Jadi teman-teman boleh dicoba ya, boleh dicoba nanti. Jadi setiap kali kemudian setiap kali datang sensasi seperti itu, kalian sudah tidak berpikir jauh, cukup berpikir simple, praktis, terapkan tipsnya kalian. Cukup, oh sensasi ini langsung aku seperti ini, seperti itu ya. Tidak usah menuruti pikiran overthinking kalian. Oke, baik-baik sahabatku. Jangan lupa weekend kalian keluar rumah, have fun, nikmati, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum kepada setiap orang yang kalian jumpai. Oke, salam bangkit luar biasa.